Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, anak-anak yang soleh dan soleha. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu, masih materi kelas 8 semester asal, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Untuk materi kita kali ini di video ini adalah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan metode gabungan. Metode gabungan itu metode eliminasi substitusi. Ya, mari kita lihat. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan ajak kalian lihat apa sih materi yang akan pelajari, kamu nanti bisa apa gitu ya. Kita lihat tujuan pembelajaran, di mana kalian nanti bisa memahami perbedaan PLDV persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kemudian kalian nanti bisa juga menentukan model matematika dari penerapan SPLDV, kemudian menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan gabungan, ya. Kemudian apersepsi atau materi prasyarat yang harus kamu kuasai, yaitu membuat grafik persamaan garis, kemudian materi himpunan, yaitu tentang menyatakan himpunan dengan menyebut anggotanya, operasi hitung bentuk aljabar, dan penyelesaian persamaan linear satu variabel, di mana ini ada 3 persamaan linear ya. Persamaan yang pertama penyelesaiannya, untuk mengingat kembali ya, itu 2-nya pindah ruas menjadi minus, hasilnya adalah 2n-nya. Kemudian yang kedua yang berpindah adalah 3-nya, seperti itu, hasil akhirnya adalah minus 3, seperti itu ya. Dan yang ketiga 2-nya pindah ruas menjadi seperti itu, dan Y sama dengan 6. Oke. Ya, sekarang kita lihat materi pembelajarannya apa saja yang akan kamu pelajari, yaitu yang pertama PLDV dan SPLDV, penyelesaian SPLDV, dan model matematik. Ya, sekarang kita masuk ke PLDV dan SPLDV. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat bentuk-bentuk persamaan di bawah ini. Ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama ini kamu lihat, terdapat 2 variabel ya, 2 variabel yaitu A dan B, masing-masing variabel berpangkat 1 gitu ya. Kemudian yang kedua ada 2 variabel juga, X dan Y, tetapi X-nya berpangkat 1, Y-nya berpangkat 2 ya. Yang ketiga memiliki 2 variabel yaitu M dan N, di mana M dan N pangkatnya adalah 1. Nah, kita akan mencari persamaan linear 2 variabel. Manakah itu? Nah, ini dia. Nah, kenapa? Karena kita lihat ya materinya setelah ini ya. Karena ada 2 variabel ya, sama-sama 2 variabel dan sama-sama berpangkat 1 setiap variabelnya. Jadi kalau dia berpangkat 2 bukan linear. Yang dicari linear berarti pangkatnya 1. 2 variabel, ada 2 variabel gitu ya. Oke, kita akan kupas persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya seperti ini ya, di mana nilai A dan B dan C adalah bilangan real. Nah, ini dia, memiliki 2 variabel dan selalu berpangkat 1 gitu ya. Kemudian penyelesaiannya dapat diperoleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya ya, PLDV. Kemudian kita lihat persamaan di bawah ini ya, kita lihat ada 6 persamaan yang digabung-gabungkan, jadi ada 3 pasang persamaan ya. Nah, pertanyaannya yang berpasang-pasangan ini manakah yang dinyatakan SPLDV gitu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama 2 variabel X dan Y, ini X dan Z sama-sama berpangkat 1, semuanya linear. Tetapi yang ini beda, yang ini Z, yang ini Y, ada perbedaan. Yang kedua, ini linear ya. Kenapa? Karena pangkatnya 1, kalau ini tidak linear ya. Oke, kemudian ini linear dan bawahnya linear sama variabelnya. Nah, sekarang SPLDV yang mana gitu ya. Kita lihat SPLDV yang ini dia, hanya 1 memang. Kenapa? Karena yang pasangan kedua ini ada yang berpangkat 2 sehingga tidak linear. Kalau yang ini variabelnya berbeda, jadi tidak bisa dinyatakan sebagai SPLDV gitu ya.
Oke, apa itu SPLDV bentuk umumnya? Nah, seperti itu. Nah, itu ya. SPLDV itu penulisan 2 atau lebih PLDV yang disajikan bersamaan gitu. Nah, penyelesaian SPLDV ada beberapa metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Untuk kali ini, Ibu hanya menyampaikan metode grafik dan metode gabungan, gitu ya. Oke, PLDV dan SPLDV sudah. Sekarang kita akan mencari penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan dengan metode gabungan. Metode gabungan itu sendiri adalah metode eliminasi yang nama lainnya adalah menghilangkan, dan gabungannya itu substitusi atau menggantikan. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas contoh yang pertama, yaitu tentang metode grafik ya. Sebelum masuk ke contoh, kita lihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, sebuah PLDV secara grafik itu ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Jadi satu PLDV itu diwakili oleh satu garis lurus, gitu ya. Dengan bantuan tabel, grafik SPLDV itu dapat dibuat ya jadi 2 garis lurus, gitu. Terus penyelesaiannya apa? Ditunjukkan dari titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis tersebut, itulah yang dinyatakan sebagai penyelesaiannya. Mari kita lihat contoh soal untuk metode grafik, di mana ini ada contoh 2x min y sama dengan 6, persamaan pertama. Yang PLDV kedua 3x plus y sama dengan 4 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Langkah pertama, kamu tentunya membuat tabel ya. Nah, tabel untuk PLDV pertama kita memang sebutnya adalah tabel kacamata miring. Kenapa? Kita tuliskan angka 0 itu posisinya bersilangan, itu kacamata miring, gitu ya. Cara membuatnya seperti ini. Jika x-nya 0, ya, jika x-nya 0, berarti y-nya adalah minus 6. Ya, bisa seperti itu, ya. Misal x-nya 0, berarti ini 0 x-nya. Berarti kalau 0, x-nya min y sama dengan 6. Berarti y sama dengan minus 6. Seperti itu ya. Kemudian jika y-nya 0, berarti kalau y-nya 0, pasti 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 3. Oke, gitu ya. Kemudian tabel yang kedua, seperti itu ya. Jika x-nya 0, masih kacamata miring ya, 0-nya bersilangan. Jika x-nya 0, pasti y-nya 4. Iyalah, pasti karena 0, berarti y sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian jika y-nya 0, berarti 3x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4/3. Seperti itu ya. Dimasukkan di sini. Gitu. Nah, oke, dilanjut ya. Sehingga bisa dibuat grafiknya. Sebelum membuat grafik, sebentar ya, sekarang kita membuat grafiknya. Nah, itu dia, dimana untuk titik A dan titik B, ini titik A dan titik B itu adalah pada PLDV yang pertama, kemudian titik C dan D pada PLDV yang kedua. Nah, terus ini titik E ini sebagai apa? Ingat tadi dinyatakan bahwa penyelesaian dengan metode grafik itu dibuktikan dari titik potong dari kedua garis, sehingga titik persekutuan atau titik potong ini E 2,2 merupakan himpunan penyelesaian, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal, jangan lupa ya. Oke. Sekarang lanjut untuk metode eliminasi substitusi ya. Oke. Nah, metode ini merupakan gabungan antara dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi itu sendiri, dan cara ini diterapkan secara bersamaan. Langkah pertama mula-mula itu di metode eliminasi terlebih dahulu atau menghilangkan salah satu variabel. Kita ambil variabel pertama dihilangkan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya atau yang kedua. Setelah mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi atau menggantikan nilai variabel pertama ke salah satu persamaan, didapatkan hasil akhirnya, gitu ya.
Kita lihat contohnya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi, substitusi, atau metode gabungan. Langkah-langkahnya yang step pertama yaitu dengan proses eliminasi. Kita ambil mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Berarti nilai variabel Y ini yang akan dihilangkan. Itu yang akan dihilangkan, artinya dibuat 0. Supaya dibuat 0 berarti kedua bilangan ini angkanya harus sama, bilangannya harus sama. Supaya sama berarti dikalikanlah dengan angka yang misal 5 dikalikan dengan 4, kalau 4 dikalikan dengan 5. Silang perkaliannya ya. Jadi dikalikan dengan yang atas dikalikan 4, semuanya dikalikan 4 ya. Dari awal sampai akhir untuk persamaan yang atas. Kemudian persamaan yang bawah dikalikan 5 semuanya gitu ya. Sehingga didapatkan persamaan yang pertama menjadi minus 16x plus 20y sama dengan 3400. Kenapa? Karena semua dikalikan 4, berbeda semua, berubah. Kemudian persamaan yang kedua menjadi 35x min 20y sama dengan minus 1500. Nah, kita tadi mau mengeliminasi Y, artinya akan menghilangkan variabel Y, membuat 0 nilai Y-nya. Nah, untuk membuat 0 variabel Y, perlu kamu lihat catatannya, kalau tandanya berbeda, maka ini harus dijumlahkan. Tapi kalau tandanya sama, maka dikurangkan, maksudnya yang dieliminasi tadi, tandanya beda apa sama, begitu ya. Kita lihat ini tandanya berbeda ternyata. Kalau tandanya berbeda berarti dijumlahkan supaya dia menjadi 0. Sehingga yang tersisa adalah variabel X, nilainya adalah 19x. Yang sebelah sini menjadi 1900. Sehingga hasilnya caranya X adalah 1900 dibagi 19 dan hasil akhir adalah 100. Nah, nilai X sama dengan 100 ini nanti ya akan dimasukkan atau disubstitusikan ya ke salah satu persamaan dari soal diambil, yaitu yang ini ya, minus 4x plus 5y sama dengan 850 yang diambil yang itu. Nah, berarti x-nya diganti menjadi 100 ya, dikalikan, ini dikalikan. Kemudian hasilnya seperti itu, minus 400 pindah ruas menjadi plus 400 ya. Kemudian 5y sama dengan 1250 dan y adalah 250, didapatkan dari 1250 dibagi 5. Sehingga penyelesaiannya adalah 100,250, y-nya 250, x-nya 100, atau himpunan penyelesaiannya adalah ini. Gitu ya. Oke, dua metode sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita masuk ke model matematika pada penerapan SPLDV. Jadi Ibu ambil salah satu contoh soal penerapannya. Ini ada gambar di slide ya. Ina membeli alat pengharum ruangan dan refillnya seperti pada gambar. Jadi refillnya 4, alat pengharumnya 2. Ina membayar 260.000 gitu ya. Kemudian Indah ternyata juga membeli di toko yang sama, yaitu alat pengharum ruangannya 1, refillnya 3. Indah membayar 155.000. Nah, di toko yang sama pula Ibu Santi itu akan membeli 13 alat pengharum ruangan dan 15 refill. Tentukan berapa rupiah yang harus dibayarkan Ibu Santi, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal seperti ini ya? Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. Kita lihat untuk yang gambar pertama ya dan gambar kedua. Nah, oke. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus melakukan pemisalan atau menentukan variabel. Nah, ini ada berapa variabel? Yang pasti ada 2. Ini ada 2 barang, di sini ada 2 benda ya. Ada 2 variabel. Pemisalannya variabel X adalah harga 1 buah alat pengharum ruangan. Variabel Y adalah harga 1 buah refillnya, gitu ya.
ada kata harga sesuai dengan ini, di sini ada tulisan rupiah, berarti harga yang dibahas ya. Oke. Terus membuat model matematiknya seperti apa? Untuk gambar yang pertama adalah persamaan pertama. Ada 2 alat pengharum ruangan, berarti ada 2 X dan adalah 4 refill sehingga menjadi 2X plus 4Y sama dengan 260.000 sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah 1 pengharum ruangan dan 3 refill, berarti X plus 3Y sama dengan 155.000 rupiah gitu ya. Nah, udah jelas ya cara membuatnya ya. Jadi ini nanti ditulis diketahui sebagai pengganti soal. Jadi kalian harus bisa menulis pemisalan dan membuat modelnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di toko yang sama Ibu Santi akan membeli 13 alat pengharum ruangan, berarti 13 X ya. Ini pertanyaannya ya ini ya. Nah, ini dia 13 X plus 15 Y gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, oke gitu ya. Oke, silahkan coba dicari caranya. Apakah kalian harus mencari satu persatu harga dari setiap alat pengharum ruangan dan 1 refillnya, atau kamu langsung cari, kamu jumlahkan semua bisa ya. Silakan kamu coba sendiri, kamu bisa mengulang-ulang lagi video yang tadi sudah Ibu bahas ya. Oke, itu ya. Jadi kamu silakan coba gitu. Jadi nanti Bu Santi harus membayar berapa ya. Diulang-ulang lagi ya videonya ya, pesannya Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.